Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih jadikan kita insan yang sehat, sehingga kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Kabair. Sekarang kita masuk ke Al-Kabirah Ats-Tsaniyah, Qatlun Nafs. Sekarang kita masuk ke dosa yang besar, yaitu membunuh jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azimah." Allah tegaskan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasnya ini adalah neraka jahannam. Jadi membunuh seseorang ini ternyata adalah dosa besar, bukan dosa yang kecil. Balasannya langsung neraka jahannam, kata Allah. Khalidan fiha, kalau sekedar masuk aja mungkin enggak masalah lah, nanti akan keluar lagi. Akan tetapi mereka yang masuk ke neraka jahannam dengan disebabkan karena membunuh seseorang, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaih, karena Allah marah kepada mereka, Allah murka kepada mereka. Jadi salah satu, kalau kita ingin tahu orang yang dimurkai oleh Allah di muka bumi ini, ialah orang yang membunuh orang lain, orang yang suka sedikit melenyapkan nyawa seseorang. Ini adalah orang yang dibenci, orang yang tidak disenangi oleh Allah. Allah marah kepada mereka. Wala'anahu, kemudian Allah melaknat mereka. Jadi kalau kita ingin mengetahui orang yang terlaknat Allah, orang yang Allah murka kepada mereka, mereka adalah salah satunya orang yang membunuh jiwa kaum muslimin dan mukmin yang lainnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, bagi mereka telah dipersiapkan oleh Allah azab yang sangat pedih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, barang siapa yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar dan tidak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan siapa yang melakukan perbuatan yang terlarang tadi, yaitu membunuh, yaitu pertama menyembah Tuhan selain Allah bersama Allah, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kemudian berzina, maka yalqa athama, mereka mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul azab, telah dipersiapkan bagi mereka azab, dilipat gandakan azab itu kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal dalam neraka itu dengan cara yang hina. Di dunia ini saja hina, sudah sedih kita. Kita dihinakan oleh orang lain, sudah sedih kita. Bagaimana kalau Allah yang menghinakan kita? Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka kalau ada pelaku kemaksiatan seperti menyembah Tuhan selain Allah, kemudian membunuh orang lain, kemudian dia suka berzina, wajar orang-orang menghinakan mereka, karena Allah sendiri memang mengatakan mereka akan kekal dalam neraka yang membuat mereka hina. Illa man taba, kecuali yang bertaubat kepada Allah, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, kemudian dia melakukan amalan yang saleh,
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Orang yang mau bertaubat, beriman kepada Allah, kemudian beramal dengan amalan yang saleh, Allah akan gantikan keburukannya tadi dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengajian Al-Kabair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para peserta pengajian Al-Kabair yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi memulai kajian di dalam kitab ini menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil. Maka daripada itu kami tetapkan bagi Bani Israel. Bani Israel ini orang yang suka membunuh aja dari dulu ini. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa, kata Allah kepada Bani Israel, yang membunuh seseorang, padahal seseorang itu bighairi nafsin, tidak membunuh orang lain. Au fasadin fil ardi, dan mereka tidak membuat kerusakan di muka bumi Allah. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang membunuh orang seperti ini sama dosanya seperti dia membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahyaha, barang siapa yang menjaga jiwa seseorang dan tidak mau membunuhnya. Siapa mereka? Mereka yang tidak melakukan kejahatan, mereka yang tidak membunuh orang lain. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Orang seperti itu seakan-akan dia telah memberikan kehidupan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Begitu juga Imam Az-Zahabi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Apabila seorang anak bayi dikuburkan ditanya, kenapa dia dibunuh? Dosa apa yang ia lakukan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa ayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, firman Allah Subhanahu wa taala mengenai dosa-dosa membunuh jiwa yang lainnya kalau mereka tidak melakukan kejahatan dan tidak membunuh orang lain. Kemudian Imam Az-Zahabi menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhi olehmu 7 yang menghancurkan. Fadzakara qatlan nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Maka disebutkan, kata Imam Az-Zahabi, salah satu daripada 7 yang membinasakan itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali membunuh dengan kebenaran. Membunuh dengan kebenaran artinya membunuh di dalam peperangan, membunuh orang yang memang dibolehkan dibunuh. Siapa mereka? Orang yang dirajam dibunuh atau orang yang dihukum mati. Maka hal semua inilah pembunuhan yang dibenarkan. Akan tetapi jika seseorang itu tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kerusakan, maka diharamkan dibunuh jiwa mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Az-Zahabi, dinukilkannya sebuah hadis, berkata seorang laki-laki kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya, ayyud dzanbi a'zamu 'indallah? Dosa apa yang besar di sisi Allah ya Rasulullah? Begitulah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan kepada Allah. Engkau menjadikan sesuatu Tuhan tandingan kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan. Itu adalah dosa yang paling besar yang dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma ay? Laki-laki ini bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Begitulah kira-kira. Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Dosa selanjutnya adalah engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Artinya gara-gara kemiskinan, takut anak ini menghabiskan harta orang tuanya, akhirnya dibunuhnya. Maka ini pun adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma ay? Kemudian apa selanjutnya ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, antuzaniya halilata jarika. Ketika engkau berzina dengan istri tetanggamu, maka
Ada sebagian orang sepele ini, digodanya istri tetangganya. Ini adalah dosa besar, ancaman neraka yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu taala tasdiqaha, maka Allah menurunkan firman membenarkan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Yang tidak menyembah Tuhan bersama Allah yang selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali kebenaran, dan mereka tidak berzina. Hadirin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila bertemu dua orang muslim, mereka bertemu tapi dua-duanya membawa pedang, saling membunuh. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi ancamannya sangat besar bagi mereka yang membunuh jiwa muslimin yang lainnya. Jiwa muslimin yang lainnya jika dibunuh, maka pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada baginda Rasul, hadzal qatil, ini pembunuh, wajar kalau dia masuk neraka. Sedangkan fama balul maqtul, kenapa orang yang dibunuh juga harus masuk neraka? Begitulah pertanyaan para sahabat. Qala, kata Rasulullah, li'annahu kana harisan ala qatli sahibih, karena yang dibunuh itu pun dia ingin membunuh orang yang membunuh dia. Kalaulah diberikan kesempatan kepada dia, dia pasti akan membunuh orang yang membunuh dia. Maka oleh sebab itu, orang yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk neraka, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi. Beliau adalah seorang ulama, seorang fuqaha dan mujtahidin. Beliau menjelaskan rahimahullah, hadza innama yakunu kadzalik idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil. Sesungguhnya hadis di atas menjelaskan apabila mereka saling membunuh itu tidak ada di sana ta'wil. Innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma. Kalau mereka saling membunuh karena memang permusuhan antara keduanya, wa asabiyah, karena asabiyah, au talabid dunya, atau demi keuntungan dunia, au riasah, atau demi kedudukan pangkat, au uluwin, kedudukan yang tinggi. Fa amma man qatala ahlul baghyi, adapun kalau mereka memerangi ahlul baghyi ini atau bugha, ini orang-orang yang memberontak pemerintahan Islam yang sah. Ketika ada pemimpin yang sah diberontak, maka mereka disebut dengan ahlul baghyi. Ala sifatil lati yajibu qitalahum, ala sifatil lati yajibu qitalahum biha. Yang sebenarnya ahlul bugha ini diwajibkan untuk memerangi mereka. Au daf'u an nafsihi, atau seseorang ketika dibunuh atau membunuh disebabkan karena dia membela dirinya, au harimihi, atau perempuannya, atau hartanya, atau harga dirinya. Fa innahu la yadkhul fi hadhihi. Ketika seperti itu kejadiannya, maka hadis ini tidak bermaksud untuk dia. Li'annahu ma'mur bil qital lidzabbi an nafsihi ghairu qasidin bihi qatl sahibih illa in kana harisan ala qatl sahibih. Karena ketika itu kejadiannya, dia memang diperintahkan untuk membunuh, tujuannya adalah untuk menjaga dirinya, dan dia sebenarnya tidak ada maksud membunuh di sana. Maka ketika itu dia tidak termasuk hadis ini, kecuali memang dia tujuannya awalnya adalah ingin membunuh orang yang membunuh dia, atau memang tujuannya adalah untuk membunuh. Wa man qatala baghiyan aw qati'at tariqin, barang siapa yang membunuh orang-orang yang memberontak pemerintahan, artinya pemerintahan Islam yang sah, artinya memang dia pemerintahan Islam, Amirul Mukmininnya ada secara Islami, aw qati'at tariq, atau dia membunuh para penjahat yang ada di jalan, yang suka menghambat orang di jalan, minal muslimin fa innahu la yahrisu ala qatlih,
dari kalangan orang Islam. Sesungguhnya sebenarnya dia enggak mau membunuhnya. Innama yadfa'uhu ala nafsih, melainkan dia tujuannya adalah untuk menolong dirinya. Fa in intaha sahibuhu kaffa anhu wa lam yattabi'hu. Ketika selesai para pelaku itu, cukuplah dia tidak lagi melakukan pembunuhan. Fa innal hadis lam yarid fi ahli sifah. Ketika seperti itu kejadiannya, hadis tersebut bukan itu maknanya. Ketika ada orang membunuh atau dibunuh dengan tujuan untuk menjaga harga dirinya, menjaga harta jiwa anak keturunannya, bukan untuk tujuan yang memang dia sebagai pembunuh, maka hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, al-qatil wa maktul finnar, bukan itu maknanya, kata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Fa'amma man khalafa hadhan na'at, barang siapa yang menyelisihi sifat ini. Sifat tadi apa? Tujuannya untuk membela diri. Fahuwa alladhi dakhil fi hadzal hadis alladhi dzakarnah. Wallahu a'lam bissawab. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, menyambungkan kalimat tadi, adapun orang yang melisihi sifat di atas tadi, yaitu dia membunuh memang tujuannya adalah untuk membunuh dan karena permusuhan, dan karena memang di sana ada kedudukan dunia yang ingin rebut atau jabatan, maka dia termasuk dalam golongan hadis ini yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Zahabi meneruskan, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'u ba'di kuffara, jangan kalian kembali setelahku nanti menjadi kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga kalian saling bunuh satu dengan yang lainnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yazalul 'abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang itu agamanya dianggap luas, dianggap agamanya lapang, selagi dia tidak membunuh orang lain atau menumpah darahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang sahih, Imam Az-Zahabi menukilkan sebuah hadis, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima'. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, pertama sekali yang dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manusia atau antara manusia adalah pertumpahan darah. Kalau ada orang yang suka menumpahkan darah seseorang atau ada orang suka membunuh orang, maka ini adalah yang pertama dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kelak. Wa fil hadis, di hadis yang lainnya Rasulullah SAW menjelaskan, Imam Zahabi menyampaikan, anna Rasulullah SAW qala, laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawalid dunya. Sesungguhnya kata baginda Rasul, hadis ini hasan, membunuh satu orang mukmin, orang beriman itu sungguh lebih besar di sisi Allah dosanya, atau lebih besar di sisi Allah dampaknya daripada hancurnya dunia ini, daripada luluh lantaknya dunia ini. Sesungguhnya membunuh jiwa satu orang Islam, orang mukmin, itu jauh lebih besar dianggap Allah daripada hancurnya dunia ini. Bayangkan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, begitu besarnya, begitu tingginya nilai orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memang harus menjaga darah kaum muslimin yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, al-kabairu, dosa besar di antaranya adalah al-isyraku billah, mensyirikkan Allah, dan ini telah kita bahas sebelumnya. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa, termasuk di dalamnya membunuh jiwa. Wal yaminul khamus, sumpah yang menenggelamkan, artinya sumpah yang palsu. Jadi kalau ada orang yang suka bersumpah, sumpahnya palsu, maka ini dosa besar. Maka di antara yang tiga ini salah satu adalah membunuh jiwa. Wa summiyat khamusan, membunuh jiwa ini dikatakan khamusan, menenggelamkan. Kenapa? Li annaha taghmisu sahibaha finnar, karena pelaku pembunuh jiwa, pembunuh atau penumpah darah itu menenggelamkan. Menenggelamkan siapa? Pelaku pembunuhan itu ke dalam neraka. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, la tuqtalu nafsun zulman, tidak boleh dibunuh seseorang itu secara zalim, illa kana ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatal, kecuali anak Adam yang pertama akan tetap terkena dosanya
menanggung dosa setiap anak Adam yang menumpahkan darah, karena dia pertama sekali yang memberi contoh pembunuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mulianya umat Islam, begitulah mulianya darah mukmin ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Imam Az-Zahabi banyak sekali menukilkan hadis-hadis baginda Rasul. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna raihataha latujadu min masirati 40 aman. Kata baginda Rasul, barang siapa yang membunuh mu'ahad. Mu'ahad ini adalah orang kafir yang terikat dengan janji dengan kaum muslimin. Dia hidup di daerah muslim, orang Islam, tapi terikat dengan janji, artinya dia tergolong muslim ahlul zimmah. Ketika seseorang Islam membunuh mereka, lam yarih raihatal jannah, kata baginda Rasul, tidak diciumnya surga. Padahal bau surga itu sudah dapat dijumpai dengan takaran 40 tahun perjalanan. Padahal bau surga itu sudah dapat tercium dengan perjalanan 40 tahun. Jadi 40 tahun perjalanan sebelum kita sampai ke sana, bau surga sudah dapat dicium oleh orang-orang beriman. Akan tetapi orang yang suka membunuh tidak pernah mencium bau surga. Jangankan mendapatkan surga, mencium bau surga aja tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadza fi qatl mu'ahad, ketika membunuh al-mu'ahad saja seperti itu ancamannya, wa huwa alladhi a'ta ahdan minal yahud wan nasara fi daril Islam, mereka memberikan perjanjian kepada kaum muslimin meskipun mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Fa kaifa bi qatlil muslim, maka bagaimana ancaman yang besarnya bagi orang yang membunuh orang yang beriman. Masya Allah, begitu besar Allah Subhanahu wa taala menjaga darah orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa man qatala nafsan mu'ahidatan laha zimmatullah wa zimmatu rasulih faqad aghfara zimmatillahi wa la yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 kharifa." Maka barang siapa yang membunuh seorang mu'ahidah, sama dengan mu'ahad tadi, padahal sudah ada zimmah Allah, zimmah Rasulnya, maka ketika itu dia tidak akan pernah mencium bau surga, seperti yang dijelaskan hadis tadi, wa inna rihaha la yujadu min masirati 50 kharifa. Padahal bau surga itu dapat dicium dengan perjalanan 50 tahun. Kharifa dalam riwayat yang lain katakan aman, 50 tahun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dhaif, memang ini hadis yang dhaif, dijelaskan, man a'ana ala qatli muslim bi syatri kalimatin laqiyallahu maktubun baina ainai ayisun mi rahmatillah. Barang siapa yang membantu pembunuhan kaum muslimin meski satu kata saja, laqiyallah, ketika nanti dia berjumpa Allah, maktubun baina ainai, akan tertulis di antara kedua matanya, ayisun, orang yang berputus asa, min rahmatillah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallahu an yaghfirah, setiap dosa diharapkan akan diampunkan oleh Allah, illa rajul yamut kafiran awir rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan, kecuali apa yang tidak diampunkan oleh Allah, laki-laki yang mati dalam keadaan kafir, atau seorang laki-laki yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita daripada perbuatan menumpah darahkan kaum muslimin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairal jaza. Semoga pertemuan kita kali ini memberikan manfaat kepada kita dan kita faham dengan kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.